Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana status hukum karyawan yang dirumahkan. Nah, dengan kondisi saat seperti ini dan juga mungkin suatu waktu kita tidak tahu ya bahwa mesti dan pasti ada karyawan atau perusahaan yang merumahkan karyawan atau karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Nah, itu pasti terjadi. Lalu pertanyaan banyak teman-teman dan banyak juga kalangan yang menanyakan apa sih status hukumnya mereka itu dan statusnya gimana? Karena perusahaan tidak menentukan sejak kapan dia sampai kapan dia dirumahkan dan apa hak-hak yang didapat. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mohon tetap didukung channel Tim Son Simamora dengan cara like, di subscribe, komen di bawah video ini, terus jangan lupa juga membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi video-video lanjutan dari channel Tim Son Simamora. Nah, jangan juga lupa tetap mendukung dan share video ini jika dibutuhkan dan mungkin ada teman-teman yang membutuhkan. Baik, teman-teman, kita lanjut bahwa status hukum karyawan yang dirumahkan. Nah, kalau karyawan dirumahkan, mesti ada penyebab teman-teman. Mungkin salah satu adalah karena pengurangan produksi, tetapi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja karena apa? Mungkin pengurangan produksinya hanya dalam waktu beberapa saat saja, mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau dirumahkan karena mungkin harga komoditas turun seperti penghasilan perusahaan turun, lalu tidak memungkinkan juga untuk membayar pesangon, maka untuk mengurangi kos atau pengeluaran dilakukan merumahkan karyawan. Nah, apa hak-haknya sebagai karyawan yang dirumahkan? Nah, tentu teman-teman harus tahu dulu posisi kita, status kita di dalam perusahaan. Makanya dalam video-video saya sebelumnya, di video yang pernah ada dalam channel Tim Son Simamora yang membahas tentang hal yang perlu diperhatikan saat karyawan pertama kali memulai pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, di situ sudah dijelaskan yang perlu kita perhatikan adalah status kita dulu, status kita dan hitam di atas putih penandatanganan perjanjian kerja. Baikkah kita kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau permanen perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, ini harus clear dulu karena ini diperlukan pada saat terjadinya sesuatu, contohnya perusahaan mau merumahkan karyawan. Nah, itu tergantung dulu. Nah, di situ nanti kita terlihat apa pembahasannya. Kalau dia perjanjian kerja waktu tertentu, di situ apakah ada dibahas tentang merumahkan karyawan. Kalau di situ dibahas merumahkan karyawan, apabila perusahaan merumahkan karyawan lalu gajinya dibayar sekian, terus dalam jangka sekian, dan dalam jangka sekian tidak dipanggil kembali bekerja, harus dibayar sisa kontrak. Nah, itulah yang berlaku bagi karyawan yang kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Tetapi bagi karyawan yang permanen, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, nah itu perlu kesepakatan yang dibuat. Dan kalau tidak ada, berarti berlaku adalah pembayaran hak penuh. Maka perusahaan wajib membayar satu gaji full. Gaji full itu adalah gaji yang tidak berpengaruh dengan kehadiran atau tidak berpengaruh dengan insentif. Itu apa? Adalah tunjangan basic dan tunjangan tetap yang bersifat tetap. Nah, inilah yang dibayarkan, hak yang pertama. Yang selanjutnya adalah hak termasuk kesehatan, jaminan kesehatan dan klaim kesehatan, klaim BPJS kesehatan, dan juga kalau ada plafon kesehatan itu pun tetap harus berjalan dan dijamin oleh perusahaan. Nah, selain itu apa saja? Masih banyak hal yang perlu dibicarakan di luar dari ketentuan yang saya sebutkan tadi, yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, kalau contohnya perusahaan tidak ada menyampaikan hal-hal yang
berhubungan dengan jangka waktu dan pembayaran gaji, itu tetap dibayarkan full. Tetapi kalau ada perusahaan menyampaikan bahwa adanya pengurangan pembayaran gaji, maka itu harus dibicarakan dan ada surat tertulis antara karyawan dengan perusahaan atau serikat buruh dengan perusahaan jika ada serikat buruh, dan itu akan dibicarakan secara bipartit. Bipartit itu adalah dua belah pihak, karyawan dengan perusahaan. Dan di situ akan dibicarakan bahwa berapa lama dirumahkan dan berapa gaji yang dibayarkan. Nah, kalau itu sepakat boleh dilakukan, tetapi kalau tidak sepakat maka harus dimediasi atau harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dan itu harus dilakukan bipartit dulu. Jadi perusahaan harus memanggil si karyawan, kalau ada serikat buruh di dalam perusahaan itu, dan itu harus dipanggil juga dan dibicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam merumahkan karyawan. Nah, itu semua harus clear dulu baru terjadi untuk merumahkan karyawan. Jadi tidak ada ceritanya karyawan dirumahkan lalu gaji tidak menentu, kadang dibayar, kadang tidak, terus kadang dibayar setengah, kadang tidak. Nah, itu tidak ada ceritanya dalam hukum dan tidak ada ceritanya dalam peraturan perusahaan seperti itu. Dan di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga itu sudah dibahas juga ya. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu jelas bahwa hak karyawan yang dirumahkan itu adalah gaji full tetap dibayar kalau tidak ada pembicaraan pada saat hari pertama mau dirumahkan, karena itu adalah sudah kesepakatan dalam perjanjian awal antara pengusaha dengan pekerja bahwa gaji adalah per bulan sekian. Maka semua yang ditetapkan dalam perjanjian awal waktu masuk bekerja itulah yang dijalankan, kecuali tadi ada perundingan antara dua belah pihak, pengusaha dengan karyawan, terkait pembayaran gaji dan lamanya dirumahkan. Nah, itu harus disepakati dulu berapa lama dan apa-apa saja yang dibayar. Nah, dan semuanya yang menjadi hak dan kewajiban, hak yang karyawan harus dibayar dan perusahaan juga berkewajiban untuk membayar itu walaupun memang sudah dirumahkan. Nah, kalau perusahaan memang tidak mau membayar full dan tidak sanggup, maka itu harus dibicarakan di awal hari pertama atau sebelum melakukan merumahkan karyawan. Jadi begitu teman-teman, informasi yang penting terkait status karyawan yang dirumahkan, karena hal ini perlu diketahui supaya tidak menjadi bingung ya pada saat karyawan dirumahkan, lalu si karyawan bingung apa gaji tidak dibayar full, terus kadang dibayar kadang tidak. Itu masih banyak yang teman-teman terjadi. Nah, karyawan tuh tidak tahu yang dilakukan apa. Nah, kalau yang terjadi seperti itu teman-teman, maka teman-teman bisa merundingkan dengan perusahaan atau dengan pengusaha, dan itu kalau tidak terjadi kesepakatan itu akan bisa dilaporkan ke perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa disampaikan. Tetap mohon dukungannya untuk channel Tim Son Simamora supaya lebih berkembang dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dengan cara like, komen di bawah video ini, dan subscribe, dan jangan lupa membunyikan tombol notifikasinya supaya mendapat notifikasi video-video lanjutan dari channel Tim Son Simamora. Begitu teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.